Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menerangkan tentang squeamish, kurtosis, dan angka indeks. Sebelum masuk ke materi, kenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Alfimatul Aska dengan NIM 206230045. itu ada saya sendiri dengan Wahidin dengan NIM 206234042. Lalu ada saya Salwa Maulina Hasna dengan NIM 206235051. Oke, di sini saya akan membawakan materi yang pertama yaitu mengenai skewness. Dalam analisis statistik, berbagai metode digunakan untuk menganalisis distribusi data, tren, dan perubahan dalam suatu fenomena. 3 konsep penting dalam analisis data tersebut yaitu skewness, kurtosis, dan angka indeks. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu mengenai skewness. Untuk yang pertama yaitu mengenai definisi skewness. Skewness atau kemiringan adalah ukuran ketidaksimetrisan dalam distribusi nilai atau lebih tepatnya ketiadaan simetri. Di berbagai literatur, skewness juga disebut dengan kemencengan atau kecondongan. Suatu distribusi atau kumpulan data bersifat simetris jika tampak sama di sebelah kiri dan kanan titik tengah. Suatu kurva memiliki skewness atau kecondongan itu ketika X bar tidak sama dengan median dan tidak sama dengan modus data tersebut, atau X bar, median, dan modus dari data tersebut tidak memiliki nilai yang sama atau nilainya berbeda. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis skewness. Jenis-jenis skewness sendiri ada 3, yaitu yang pertama skewness positif, yang kedua skewness negatif, dan yang ketiga skewness normal. Untuk yang pertama yaitu skewness positif. Skewness positif merupakan distribusi yang lebih condong ke kanan pada sisi puncaknya dibandingkan pada sisi kirinya. Untuk ciri-ciri dari skewness positif sendiri dari gambar itu bisa langsung kelihatan, yaitu puncaknya itu sebelah kiri dan ekornya atau bagian yang runcing ini ada di sebelah kanan. Untuk skewness positif sendiri itu terjadi jika X bar atau rata-ratanya lebih besar daripada nilai modusnya. Jadi X barnya itu ada di sini sedangkan modusnya itu ada di sini. Jadi nilai X barnya lebih besar daripada modusnya. Kemudian yang kedua ada skewness negatif. Skewness negatif merupakan distribusi yang lebih condong ke kiri pada sisi puncaknya dibandingkan pada sisi kanan. Jadi skewness negatif ini kebalikan dari skewness positif. Kalau skewness positif itu kan puncaknya ada di sebelah kiri sedangkan ekornya atau yang lancip itu di sebelah kanan. Kalau skewness negatif itu kebalikannya. Jadi puncaknya ada di sebelah kanan dan ekornya atau bagian yang lancip ini ada di bagian sebelah kiri. Kemudian untuk skewness negatif itu terjadi jika X barnya itu lebih kecil daripada modusnya. Jadi X barnya yang di sini dan modusnya yang di sini. Kebalikan sama skewness positif. Kemudian yang ketiga itu ada skewness normal atau skewness nol. Selain skewness positif dan negatif, ada juga normal skewness atau tadi juga disebut dengan skewness nol atau nol skewness. Normal skewness atau kemiringan nol yaitu jika suatu distribusi tidak memiliki kemiringan. Yang distribusi tersebut itu akan membentuk kurva yang simetris antara kanan dan kirinya. Untuk ciri-cirinya yaitu ada garis cermin. Jadi kanan dan kirinya itu ukurannya sama. Itu terjadi jika median, modus, dan X barnya itu terletak di garis yang sama. Jadi median, modus, dan mean atau X barnya itu di tengah-tengah sini, letaknya itu di satu garis yang sama. Itu akan menjadikan distribusi tersebut simetris atau skewnessnya adalah skewness normal atau skewness nol. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu menghitung skewness index atau indeks skewness. Dalam menghitung indeks skewness sendiri itu ada 4 metode. Untuk metode yang pertama yaitu menggunakan metode Pearson. Kesimetrisan, menurut Pearson, kesimetrisan suatu distribusi dapat dengan mudah diduga apabila mean, median, dan modusnya telah diketahui, yakni dengan menggunakan atau melihat koefisien kemiringan atau skewness koefisien.
Untuk metode present sendiri ada dua rumus. Untuk rumus yang pertama itu jika diketahui modusnya, dan untuk rumus yang kedua jika diketahui mediannya. Untuk rumus yang pertama jika diketahui modusnya itu menggunakan rumus alfa sama dengan X bar min modus per S. Dan jika yang diketahui adalah mediannya itu menggunakan rumus alfa sama dengan 3 kali X bar min modus per S. Dengan alfanya sendiri yaitu derajat kemiringan Pearson, X barnya merupakan mean atau rata-rata, S atau standar deviasi, disebut juga simpangan baku, dan mod itu modus, med itu median. Untuk metode yang kedua yaitu menggunakan metode Bowley atau kuartil. Menggunakan metode Bowley ini rumusnya yaitu alfa sama dengan Q3 plus Q1 min 2 kali Q2 per Q3 min Q1 dengan alfa yaitu skewness, Q1 adalah kuartil pertama, Q2 adalah kuartil kedua, dan Q3 adalah kuartil ketiga. Kemudian untuk rumus yang ketiga atau metode menghitung skewness yang ketiga yaitu menggunakan metode moment. Dalam menentukan skewness menggunakan metode moment itu ada dua rumus, yaitu untuk data tunggal atau data yang belum dikelompokkan dan untuk data yang sudah dikelompokkan atau data kelompok. Untuk data tunggal atau yang belum dikelompokkan, maka rumus yang digunakan untuk mencari kemiringan atau skewness adalah alpha 3 sama dengan sigma kali X1 min X bar pangkat 3 per NS pangkat 3 atau sigma atau alfa 3 sama dengan 1 per NS pangkat 3 dikali sigma X I min X bar pangkat 3. Jadi rumus ini itu juga sama kayak rumus ini, cuma kalau ini itu dipisah, ininya dipisah. Ini kan digabung semua. Ini kalau dikalikan juga sama aja hasilnya kayak rumus ini. Kemudian sedangkan untuk data kelompok digunakan rumus berikut yaitu alfa 3 sama dengan sigma F dikalikan XI min X bar pangkat 3 per sigma Fs pangkat 3 dengan alfanya yaitu skewness, X barnya yaitu mean atau rata-rata, N jumlah data, dan S standar deviasi atau simpangan baku. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan metode persentil. Untuk menggunakan metode persentil itu berarti kita harus tahu dulu cara menghitung persentilnya dari data tersebut. Kemudian untuk menggunakan metode persentil sendiri itu menggunakan rumus 10 min 90 dikalikan alfa sama dengan P90 min 2P50 plus P10 per P90 min P10. Jadi P90 itu mewakili persentil 90, P50 persentil 50, dan P10 yaitu persentil 10. Kemudian saya akan memberikan contoh untuk mencari nilai skewness. Ini menggunakan salah satu metode. Di sini saya menggunakan metode moment. Untuk mencari skewness menggunakan metode moment sendiri itu kan di rumus ya sudah diketahui, itu harus mencari N, harus mencari S, mencari X bar, mencari X S pangkat 3, dan mencari sigma dari XI min X bar pangkat 3-nya. Jadi satu-satu dulu. Pertama kita sebelumnya ya, ini untuk mencarinya. Kemudian untuk hasilnya nanti, jika alfa atau nilai skewness-nya itu lebih dari 0, maka distribusi datanya miring ke kanan atau kurvanya berbentuk positif. Seperti ini, jika alfanya itu hasil skewness-nya lebih dari 0. Kemudian jika alfa atau hasil skewness-nya itu sama dengan 0, maka distribusinya simetris yang tengah atau skewness normal. Kemudian jika alfa kurang dari 0, maka distribusi datanya akan miring ke kiri atau kurvanya berbentuk kurva negatif seperti ini. Untuk yang pertama yaitu kita harus mencari N. Ini rumusnya ya. Dari rumus ini kan dipisahkan, dicari ininya dulu. Mencari N-nya. Untuk mencari N kita bisa menggunakan rumus sama dengan kemudian kita tuliskan count kurung, kita pilih datanya, kemudian kita enter. Ini adalah N-nya. Kemudian mencari S atau standar deviasi. Untuk mencari standar deviasi menggunakan rumus STDEV
buka kurung, kita klik datanya, kita pilih, kemudian kita enter. Selanjutnya, untuk mencari X bar atau rata-rata menggunakan rumus FH, buka kurung, kita pilih datanya, kemudian kita enter. Selanjutnya mencari S pangkat 3, sama dengan kita buka kurung, kita klik S, kemudian kita tutup kurung, lalu kita pangkat 3, enter. Kemudian untuk mencari sigma XI min X bar pangkat 3, sebelum mencari sigmanya kita harus mencari datanya satu-satu dulu. Berarti kita mencari XI min X bar pangkat 3 terlebih dahulu. Untuk data yang pertama yaitu XI, kita klik XI-nya, dibuka kurung dulu, kemudian kita klik XI-nya, kemudian dikurangi X bar dari rata-ratanya, dan kita kurang. Untuk tambahan untuk tambahan ya, untuk ini dipindah sini. Untuk memudahkan menghitung di sela-sela E pangkat 4 ini kita kasih $. Nah, kemudian kita pangkatkan 3, enter. Ini kita copy sampai ke bawah, berarti kita klik aja ini biar copy ke bawah. Nah, ini hasilnya. Kemudian baru di sini kita bisa mencari sigma dari XI min X bar pangkat 3. Di rumusnya sama dengan untuk menghitung semua itu kan menggunakan rumus sum. Kemudian buka kurung, kemudian kita pilih datanya, kemudian kita enter. Nah, udah diketahui semua. Untuk mencari ini ya udah diketahui semua, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya sendiri, yaitu 1/n S pangkat 3 kali sigma XI min X bar pangkat 3. Jadi sama dengan kita buka kurung 1/n S pangkat 3, N dikalikan S-nya, S pangkat 3-nya, kemudian kita tutup kurung 2 kali ya, tutup kurungnya, kemudian kita kalikan sigma dari XI min X bar pangkat 3, seperti ini. Dan kemudian kita enter. Nah, jadi hasilnya kalau kita menggunakan kita menghitung skewness dari data ini menggunakan metode moment, maka akan menghasilkan skewness yaitu 0,2104244 sekian gitu. Karena ini nilai dari nilai dari skewnessnya itu lebih dari 0 atau alfanya lebih dari 0, maka distribusi datanya miring ke kanan atau kurvanya berbentuk positif. Jadi kurva atau distribusi data dari data ini itu akan berbentuk seperti ini. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Wahyu. Baik, untuk materi yang kedua yaitu definisi kurtosis. Kurtosis atau keruncingan adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Untuk jenis-jenis kurtosis yaitu ada 3. Yang pertama ada mesokurtik atau keruncingan sedang, yaitu merupakan distribusi yang memiliki puncak sedang dan tidak mendatar atau normal. Tingkat keruncingannya sama dengan 3. Untuk yang kedua yaitu leptokurtik atau sangat runcing, di mana merupakan distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi, nilai keruncingan lebih dari 3. Leptokurtik menuju kelebihan kurtosis positif. Untuk yang ketiga ada praktikurtik atau kurva datar, di mana merupakan distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar dan nilai keruncingannya kurang dari 3. Distribusi praktikurtik menunjukkan kurtosis berlebih yang negatif. Nah, untuk cara menghitungnya yaitu menggunakan rumus delta 4 sama dengan 1/n S pangkat 4 sigma dalam kurung X1 sama dengan X bar pangkat 4, di mana delta 4 sama dengan koefisien kurtosis, N jumlah data, X nilai data, X bar nilai rata-rata hitung data, dan S standar deviasi.
Ini kita masuk ke kurtosis dada tunggalnya, di mana rumusnya alfa pangkat 4 jadi sama seperti Squiness tadi, di mana kita sudah jabarkan X barnya itu sama pangkat 4 standar definisinya. Oke, langsung kita masukkan. Kita cari n-nya pakai rumus tadi, count-nya, terus juga untuk s-nya yaitu sama rumusnya pakai standar definisi atau rumus STDV. Nah, yang membedakan di sini adalah pangkatnya yaitu pangkat 4 di kurtosis. Nah, lalu kita cari nilai X-nya, X barnya maksudnya, atau rata-rata menggunakan rumus Evans yang hampir 11-12. Caranya dengan Squiness tadi. Mungkin di sini saya cepatkan sedikit videonya karena memasukkan datanya. Nah, sekarang kita sudah memiliki semua datanya yang ingin kita masukkan ke dalam rumus. Lalu tinggal kita tentukan hasilnya ke dalam rumus, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu sama dengan 1 dibagi n, n-nya itu 5, kita blok aja, lalu kita kalikan S pangkat 4, dan kita blok S-nya dan hasilnya S pangkat 4-nya, lalu kita tutup kurungnya dan kita kalikan sigma. Kita kalikan sigma X1 X bar P pangkat 4. Hasilnya tuh tadi kita udah dapatkan, tinggal blok lalu enter. Nah, kita sudah dapatkan hasilnya alfa pangkat 4-nya yaitu 0,85 hasil dari kurtosisnya. Karena hasilnya 0,85 artinya 4-nya kurang dari 3, maka kurtosisnya berbentuk platykurtis atau tumpul. Itu mengenai perhitungan dari kurtosis. Materi selanjutnya yaitu angka indeks. Definisi dari angka indeks adalah angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama, seperti produksi, ekspor, hasil penjualan, jumlah uang beredar, dan lain-lain, dalam waktu yang berbeda atau ukuran yang menyatakan tingkat perubahan harga, dan kuantitas atau nilai pada suatu periode dibandingkan dengan periode tertentu atau periode dasar. Untuk satuan angka indeks adalah persen, namun dalam praktek ini jarang dipakai. Dan tujuan pembuatan angka indeks adalah untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan. Misalnya, indeks harga untuk mengukur perubahan harga, berapa kenaikannya atau penurunannya. Lalu indeks produksi untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam kegiatan produksi, dan indeks biaya hidup untuk mengukur tingkat inflasi, dan lain-lain. Dalam membuat angka indeks diperlukan dua macam waktu, yaitu waktu dasar dan waktu yang sedang berjalan. Untuk waktu dasar, yaitu waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian dipergunakan sebagai dasar perbandingan. Dan syarat untuk menentukan waktu dasar yang pertama, waktu dengan kondisi perekonomian yang relatif stabil, dan yang kedua tidak terlalu jauh dengan tahun-tahun tertentu, dan yang terakhir waktu di mana terjadi perubahan penting. Untuk waktu yang bersangkutan atau yang sedang berjalan
adalah waktu di mana suatu kegiatan dipergunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Untuk jenis-jenis angka indeks dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama berdasarkan cara penggunaannya atau variabel yang diukur. Terdapat 3 jenisnya, yaitu indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Untuk indeks harga sendiri yaitu untuk mengukur perubahan harga barang dari satu periode ke periode lain. Misal indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, dan indeks harga yang dibayar dan diterima. Untuk indeks kuantitas yaitu untuk mengukur perubahan kuantitas suatu barang yang diproduksi, dikonsumsi maupun dijual selama periode waktu tertentu. Untuk indeks nilai yaitu untuk mengukur perubahan nilai moneter dari suatu barang, baik yang dihasilkan diimpor maupun diekspor selama periode tertentu. Dan yang berdasarkan cara penentuannya dibagi menjadi 2, yaitu indeks tidak tertimbang dan tidak tertimbang. Masuk pada jenis indeks berdasarkan cara penggunaan penentuannya. Untuk indeks cara penentuannya ada 2, yaitu indeks tidak tertimbang dan indeks tertimbang. Untuk indeks tidak tertimbang yaitu indeks tidak tertimbang. Dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Dalam indeks tidak tertimbang dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama metode agregat sederhana dan yang kedua metode rata-rata relatif. Untuk metode agregat sederhana yaitu membandingkan jumlah dari harga-harga barang persatuan untuk tiap-tiap tahun dengan rumus IAS sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100, dengan keterangan IAS adalah indeks agregat sederhana, lalu PN adalah harga pada waktu yang bersangkutan, dan PO harga pada waktu dasar. Untuk contoh metode agregat sederhana, disediakan tabel perkembangan harga kebutuhan pokok selama periode 2011 dan 2018. Jadi, dalam tabel telah disediakan terdapat jenis-jenis barang dan harga barang tersebut dalam harga barang tersebut pada tahun 2011 dan 2018. Untuk beras pada tahun 2011 itu seharga 1.800, di tahun 2018 seharga 4.500. Untuk tepung terigu di tahun 2011 dengan harga 1.600, di tahun 2018 seharga 3.700. Untuk gula pada tahun 2011 itu 2.200 dan di tahun 2018 dengan harga 7.000. Dan minyak goreng 2011 harganya 3.500, di tahun 2018 menjadi 10.500. Dan untuk telur pada tahun 2011 itu harganya 7.500, di tahun 2018 menjadi 17.000. Nah, di sini kita menentukan menggunakan rumus metode agregat sederhana, yaitu IAS sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100. Kita tentukan dulu PN-nya itu yang mana dan PO. Dan perlu diketahui untuk menentukan PO waktu dasarnya itu, harga waktu dasarnya itu biasanya berada di awal periode waktu yang stabil.
jadi berada di 2011, dan untuk PN-nya itu harga pada waktu yang bersangkutan berada di 2018. Kita mencari sigmanya dulu. Sigma itu jumlah dari hasil semua variabelnya, penjumlahan dari semua variabel. Untuk 2011 kita jumlahkan dari harga beras hingga harga telur menghasilkan jumlah sebesar 16.600. Sedangkan untuk 2018 dari harga berasnya menjadi 4.500 dijumlah sampai telur dengan harga 17.000 menghasilkan jumlah 42.700. Lalu dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya IAS sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100. Sigma PN-nya adalah 42.700 dan sigma PO-nya 16.600. Lalu dikalikan 100 menghasilkan jumlah presentasi sebanyak 257,23%. Dari situ, maka hasil dari perkembangan hasil kebutuhan pokok mengalami peningkatan sebesar selama inflasi selama 8 tahun, yaitu 257,23% dikurangi 100 sama dengan 157,23%, dan untuk inflasi per tahunnya sama dengan 153,23 per 8. 8 itu berarti dari tahun 2011 dihitung 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17 hingga 2018 menghasilkan hasil 19,65%, dan untuk inflasi per bulannya yaitu hasil dari inflasi per tahun dibagi 12 itu kan 1 tahun itu ada 12 bulan sama dengan 1,64, seperti itu. Lanjut ke metode rata-rata relatif dengan rumus IR sama dengan sigma PN per PO dikali 100 per K, di mana K adalah jumlah barang dengan keterangan IR adalah indeks relatif, PN harga pada waktu yang bersangkutan, PO harga pada waktu dasar, dan K jumlah barang atau variabel. Lanjut untuk contoh yang tadi, kita tentukan PN per PO dikali 100. Jadi PN-nya itu untuk beras 4.500 per 1.800, terus dikali 100 menghasilkan nilai 250. Begitupun dengan item-item yang lain. Untuk itu kita cari jumlahnya untuk menentukan sigmanya, sehingga menentukan hasil sebesar 1.326,10. Lalu dimasukkan pada rumus 1.326,10 per 5. 5 itu kan jumlah barang, jenis barangnya variabel dari beras, tepung terigu, gula, minyak goreng, telur, itu 5. Hasilkan jumlah sebesar 263,22%. Maka dari hasil perkembangan harga kebutuhan pokok mengalami peningkatan sebesar 263,22 dikurang 100 sama dengan 163,22%. Jadi mengalami peningkatan sebesar 163,22%. Lanjut untuk
Lanjut untuk jenis angka indeks berdasarkan cara penentuannya bagian indeks tertimbang. Dari indeks tertimbang pada indeks tertimbang memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Dan dari angka indeks tertimbang ini terdapat 6 metode. Yang pertama metode Lesch-Perez, yang kedua metode Paste, yang ketiga metode Fisher, yang keempat metode Tropis, yang kelima metode Marshall-Eichwald, dan yang keenam metode Walsh. Untuk metode Lesch-Perez kita menggunakan rumus IL sama dengan sigma PN dikali QO per sigma PO dikali QO kali 100%. Lanjut untuk contoh metode Lesch-Perez, yaitu telah disediakan tabel yang sebelumnya namun ketambahan untuk kuantitas barang. Jadi rumus IL sama dengan sigma PN dikali QO per sigma PO dikali QO kali 100%. Kita tentukan dulu PN kali QO. PN-nya beras di tahun 2018 dikali kuantitas barang QO di tahun 2011. Jadi 4.500 dikali 20 dengan menghasilkan sejumlah 90.000. 3.700 dikali 12 hasilnya 44.400. Untuk gula 7.000 dikali 9 hasilnya 63.000. Untuk minyak goreng 10.500 dikali 6 hasilnya 63.000. Dan untuk telur 17.000 dikali 15 hasilnya itu 255.000. Ini harusnya ketambahan 0, maaf. Lalu dari situ kita cari dulu sigma. Dari penjumlahan PN kali QO kita jumlahkan menghasilkan nilai sebesar 515.400. Dan kita mencari PO kali QO. Jadi PO beras yang harganya 1.800 dikali 20.000 hasilnya 36.000. Tepung terigu 1.600 dikali 12 hasilnya 19.200. Gula yang harganya 2.200 dikalikan 9 menghasilkan 19.800. Minyak goreng yang harganya 3.500 dikali 6 hasilnya 21.000. Dan telur 7.500 dikali 15 harganya hasilnya 112.500. Lalu dijumlahkan semua menjadi menghasilkan sebanyak 208.500. Ini untuk sigma PO kali QO. Masukkan ke dalam rumus. Sigma PN kali QO itu berarti yang 515.400 per sigma PO kali QO dan harga 208.500 dikali 100 menghasilkan nilai sebanyak 247,19%. Maka hasil itu 247,19 dikurang 100
menghasilkan nilai 147,19% dan ini mengalami peningkatan. Lanjut ke metode Paasche dengan rumus IP sama dengan sigma PN kali QO per sigma PO kali sigma PO kali QN kali 100. Masuk pada contohnya. Dilanjut. Tadi kan yang mencarinya menggunakan QO, sekarang diganti menggunakan QN. Masih sama seperti metode tapi yang tadi, cuma diganti QN. Beras dengan harga 4.500 dikali 15 hasilnya 27.000. 4.500 dikali 15 hasilnya 67.500. Terus tepung terigu yang harganya 3.700 dikali 10 harga menjadi 37.000. 7.000 dikali 12 harganya 84.000. 10.500 dikali 8 84.000. 17.000 dikali 8 hasilnya 136.000. Lalu dijumlahkan menghasilkan sigma 408.500. Begitupun sebaliknya untuk PO kali QN menghasilkan sigma sebesar 157,400. Dimasukkan hasil penjumlahan tersebut ke dalam rumus. Sigma PN kali QN yaitu 408.500 per sigma PO kali QO dan dengan hasil 157.400 dikali 100 menghasilkan sejumlah 259,53%. Maka hasilnya 259,53. Maka 259 per 53 259,53 per kurangi 100 sama dengan 159,53 dan ini mengalami peningkatan. Untuk metode Fischer itu memperbaiki formula Laspeyres dan Paasche dalam indeks. Fischer merupakan akar dari perkalian kedua indeksnya. Jadi yang hasil indeks tadi dikalikan hasil indeks Laspeyres itu dikali hasil indeks Paasche gitu, dan indeks Fischer menjadi lebih sempurna dibandingkan kedua indeks yang lain baik Laspeyres maupun Paasche. Lalu yang keempat ada metode Dробis. Digunakan apabila nilai indeks Laspeyres dan indeks Paasche berbeda terlalu jauh. Indeks Dробis juga merupakan jalan tengah selain indeks Fischer. Dan indeks Dробis merupakan nilai rata-rata dari kedua indeks. Rumusnya ID sama dengan IL plus IP per 2. Dan yang kelima ada metode Marshall-Edwards. Formula Marshall-Edwards relatif berbeda dengan konsep Laspeyres dan Paasche. Paasche menggunakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun T dengan kuantitas pada tahun dasar. Pembobotan ini diharapkan akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Jadi
Jadi contohnya itu menggunakan tabel yang tadi, namun dengan rumus perkalian yang seperti ini. IM sama dengan sigma PN buka kurung QO plus QN tutup kurung per sigma PO buka kurung QO plus QN kali 100 menggunakan tabel yang sama. Dan yang terakhir ada metode Walsh menggunakan pembobot berupa akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar. Rumusnya IWA sama dengan PN akar dari QO kali QN per PO akar QO kali QN kali 100, seperti itu. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau penjelasannya kurang, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator.